Baik. Halo semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua, khususnya kepada Bapak dosen Bapak Asep Solihuddin yang selaku dosen dalam mata kuliah Jaringan Komputer pada kelas 3B. Nah, di sini perkenalkan nama saya Devriananta Prangin-Angin dari kelas 3B, Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Singapura Karawang. Video ini saya buat dalam rangka pelaksanaan UAS atau ujian akhir semester atau tugas akhir dari mata kuliah Jaringan Komputer semester 3. Nah, apa UASnya? UASnya adalah membuat voucher hotspot ya, membuat voucher hotspot. Jadi UASnya ada 3 macam. Saya memilih yang membuat voucher hotspot menggunakan Mikrotik dan Micmon gitu. Mikrotik. Mikrotik di sini untuk penggunanya sendiri bisa ada dua tipe ya. Ada dua pilihan. Jadi kan bisa menggunakan mikrotik fisik atau mikrotik asli, lalu ada mikrotik yang dipasang pada VirtualBox. Nah, di sini saya memakai atau memilih untuk menggunakan mikrotik yang dipasang pada VirtualBox ya, karena ini lebih mudah atau lebih mudah untuk dipakai sebagai latihan saja seperti ini ya. Nah, lalu juga karena saya belum mempunyai uang atau tidak mempunyai waktu juga, jadi belum mempunyai uang untuk membeli mikrotik fisik yang katanya memang lebih mudah gitu kan. Dan belum ada kesempatan juga untuk saya untuk meminjam ke teman saya yang sudah memiliki mikrotik fisik seperti itu. Nah, jadi di sini saya pasang mikrotik OS ya pada VirtualBox saya. Gitu. Di sini pemasangannya tidak saya tunjukkan bahwasanya kita hanya menyeting new terus namakan mikrotik OS lalu ambil ISO image-nya terus lalu langsung finish. Nah, lalu kita bisa langsung yang namanya konfigurasi awal di awal. Nah, lalu kita itu pencet Alt semuanya, terus I langsung saja N, lalu Y untuk download. Nah, di situ prosesnya lama banget pas download itu, pas saya pencet klik Y. Nah, di situ saya skip makanya. Jadi saya udah gitu. Nah, jadi kan kalau di Y itu sampai muncul disuruh pencet Enter untuk reboot. Nah, pas di reboot itu sebelum di Enter kita harus menghapus file ISO-nya. Seperti itu saja, lalu langsung masuk ke bagian seperti ini. Kita start saja ya. Oke, untuk sebelumnya untuk menunggu sambil ini nge-start ya. Kita lihat saya lihat dulu. Oke. Oke, nah katanya error tapi ini kebuka. Nggak tahu deh. Nah, kita lihat dulu settingnya. Untuk Mikrotik OS di sini, saya setting sebagai network update tersatunya saya aktifkan dan duanya juga saya aktifkan. Lalu editor 3 dan 4-nya saya nonaktifkan. Karena dalam kasus pembuatan voucher hotspot ini kita hanya memerlukan dua adapter saja, dua port saja gitu. Dua colokan saja untuk Mikrotik OS ini gitu. Nah, jadi adapter pertama kita berikan yang namanya bridge adapter alias adapter jembatan. Jadi dia menjembatani gitu. Dia dipasang sebagai allow all, nah primusnya modenya itu allow all, nah lalu virtual cable connector-nya dicentang juga gitu. Di sini juga sama allow all kinanya. Nah, bedanya apa? Di sini dia bridge adapter, di sini internal network. Jadi kalau bridge adapter ini dia akan menjembatani Mikrotik OS ini melalui Ether 1 ya, Ether 1 ini dijembatani lah Mikrotik OS ini dengan device utama kita yang ini. Jadi dia kalau kita tandanya dijembatani itu apa gimana sih? Nah, kita buka WiFi yang kita connect di device utama kita, yaitu adalah Mavis namanya. Kita lihat propertiesnya bawahnya namanya Mavis. Nah, yang penting adalah di sini IPv4-nya address-nya. Jadi dengan adanya bridge adapter ini, kita bisa membuat IP baru untuk si dia melalui Ether 1 untuk si Mikrotik OS ini untuk Ether 1. Dia secara DHCP dia langsung satu segmen gitu, satu segmen dengan WiFi yang saya pakai. Artinya seakan-akan kayak satu segmen itu maksudnya awalnya depannya sama gitu, yang 192, 168, 100, lalu ada 129 di sini. Di sini bakal beda yang 129-nya. Ini namanya host ID gitu. Ini segmennya bakal sama 192, 168, 100 ya gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Seperti itu Pak. Nah, lalu eh, itu tuh berkat bridge adapter gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya adapter 2 yaitu adalah internal network. Nah, jadi di bridge adapter ini dia untuk menyambungkan si Mikrotik OS ini ke WiFi kita dengan cara dia memakai IP yang segmennya sama gitu. Kalau segmennya sama dan host IP-nya beda tuh seakan-akan kayak jadi dia misalnya di sini 192, 168, 100, lalu 230. Nah,
Jadi seakan-akan 230 atau 129 itu dia sendiri, bahwa 230 itu mikrotik, 129 itu untuk device saya. Nah, dia tuh memakai jaringan yang sama, yaitu 192, 168, dan 100 begitu. Jadi seakan-akan satu WiFi itu dipakai oleh dua komponen, padahal yang satunya virtual begitu, virtual mikrotik OS gitu. Itulah bridge bridge adapter gitu. Itulah bridge adapter. Nah, kalau kita internal network, kenapa di bagian dua internal network? Jadi di bagian di adapter dua ini, di adapter dua ini, mikrotik OS ini setidaknya akan disambungkan melalui adapter 2 atau Ether 2 ke klien kita, klien atau ke di sini klien kita yang kita pakai nanti adalah OS Windows 10 yang juga ditanamkan kepada VirtualBox ya. Kita 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 melalui internal internal network yang sudah ada di Mikrotek OS. Nah, melalui adapter 2 ini kita masuk membagikan gitu, untuk membagikannya ke ke Windows 10 atau Windows 10 VM-nya gitu. Nah, itu adalah klien kita gitu. Jadi dia mengambil internet network yang sudah diambil dari Mikrotik OS yang diambil dari bridge adapter sini. Nah, dengan begitu di Mikrotik OS ini udah punya jaringan, nah dibuatlah internal network, dan internal network ini yang akan dibagikan ke klien kita atau yang memakai hotspot kita gitu. Nah, kalau jadi virtual cable connected. Karena ini dan klien itu adalah virtual gitu loh. Bentuknya adalah virtual, jadi kita pas pakein virtual cable connected. Jadi bisa langsung nyambung gitu. Begitu. Ini kita oke dulu, kita masuk ke bagian gitu ya. Di sini kita langsung setelah kita reboot gitu kan, langsung begini. Untuk defaultnya adalah admin. Nah, defaultnya adalah passwordnya kosongkan saja, langsung masuk ke Mikrotik. Jadi di VirtualBox ini, Mikrotik OS hanya digunakan untuk login saja di kali ini. Sebenarnya bisa kita melakukan konfigurasi Mikrotik, Mikrotik OS-nya kita konfigurasi langsung di sini bisa. Tapi kalau di sini tuh harus yang namanya pakai sistem CLI. Kita harus ngoding, kita harus tahu sintaksnya apa aja, dan itu rawan error dan bakal memakan waktu yang lama gitu. Mengganggu jadi hilang aja. Nah, dengan begini saja dia sudah aktif, lalu kita konfigurasinya di Winbox. Itulah. Jadi kita akan memakai Winbox untuk itu. Winbox. Nah, sudah aktif ya teman-teman. Jadi kita mau masang Winbox, Windows akan mendeteksi IP-nya, yaitu masih 0000. Jadi dia polos ya. Ini adalah IP-nya dan mikrotiknya. Kita ambil yang V4 aja, lalu kita cek dulu ya. Nah, ya pokoknya begitu. Nah, selanjutnya tuh udah aman kan? Oke. Nah, lalu kita pilih yang ini, kita connect langsung. Kita akan konfigurasi dulu di bagian ininya, eee, mikrotiknya. Nah, yang pertama-tama kita cek dulu sesuai yang saya bilang ya, kita cek dulu di HCP kliennya. Nah, di sini karena masih kosong, kita tambahkan berarti DHCP klien. Jadi kita menambahkan secara DHCP tadi, melalui Ether 1 gitu. Kita tambahkan dulu melalui Ether 1 secara DHCP, apakah benar segmennya bakal sama gitu. Kita apply, oke. Nah, kita tunggu. Jadi bukan harusnya, tapi memang bakal otomatis karena dia tersambung melalui bridge adapter, jadi dia akan satu segmen dengan WiFi kita, yaitu adalah WiFi yang saya pakai, yaitulah depannya pasti 192, 168, dan 100. Nah, baru di sini tuh titik 129-nya tuh bakal beda gitu. Entah dia 230. Saya sudah mencoba-coba dan sebenarnya ini mikrotiknya juga saya sudah berulang-ulang kali mencoba ya. Jadi mikrotiknya sudah saya ulang-ulang kali mencoba, jadi udah sering begitu saya melihat hasilnya gitu dan memang itu tuh sama gitu. Nah, ini kita tunggu saja sampai IP address-nya muncul ya. Oke. Requesting masih meminta. Nah, nantinya bakal sama gitu. Itu berkat bridge adapter gitu. Nah, berarti agak lama ya. Oke, requesting agak berubah dikit tadi. Masih sama kan jaringannya? Masih sama. Agak lama aja nih. Jadi dia tuh gunanya Ether 1 ini tuh di sini untuk menghubungkan Mikrotik OS dengan internet internet device utama kita gitu. Device utama saya gitu. Internet yang saya dipakai oleh device utama saya adalah Mavis. Nah, dia kan memakai device yang sama, internet yang sama gitu. Tapi sebagai user yang berbeda, bukan user yang sama gitu. Sebagai pemakai yang berbeda gitu, pemakainya berbeda gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi udah muncul 192, 168, 100 sesuai kan? Nah, itu tuh berkat DHCP, berkat bridge adapter. Ya, dia bisa menciptakan secara DHCP langsung
langsung berdasarkan satu segmen gitu. Bedanya cuman dia di 30. Nah, selanjutnya kita membuat untuk IP untuk ini ya. Kita cek dulu IP-nya di sini, IP. Nah, kita IP address-nya baru ada dia ya, baru ada dia yang Ether 1. Nah, kita tambahkan IP untuk Ether 2. Karena IP Ether 2 di sini karena Ether 2 di situ adalah internal network ya. Jadi kan maksudnya itu kita menciptakan internal network baru ya. Di sini untuk ngambil internetnya. Nah, di Ether 2 ini dia mentransferkan internal networknya itu yang udah ada di mikrotik ini, yang udah diambil dari Ether 1 melalui Ether 1. Nah, dipasanglah ke internal network dengan IP-nya beda, harus beda gitu jadi ya. 92.168 kan titik misalnya 10. Nah, terus 1. Nah, jangan lupa prefixnya adalah 2/24. Oke, kita apply. Nah, networknya akan otomatis terisi. Nah, lalu oke. Nah, seperti itu. Jadi ini udah merupakan segmen yang berbeda ya. Jadi segmennya udah berbeda ya. Networknya sudah berbeda ya. Jadi ini benar-benar udah ini internal networknya di sini adalah ini yang bakal dibagikan ke klien-klien atau pemakai hotspot ya. Ini akan kita gunakan untuk menghubungkan dengan ini jaringan device utama kita. Nah, selanjutnya habis dari IP setelah dari IP address kita masuk ke pengaturan DNS, di mana DNS ini sebagai semacam kumpulan ya, kumpulan alamat begitu. Kita perlu menambahkan DNS ini, kenapa? Karena kita butuh alamatnya dulu minimal. Jadi saat kita ngeping di Google, misal di sini kita ngeping Google, nah, kalau kita sampai kedapatan katanya, padahal kita udah bener ya, ping google.com, tapi karena kita belum setting DNS, jadinya tulisannya seakan-akan kayak google.com itu dibikin kayak kayak salah atau nggak ada gitu. Itu karena dia belum menemukan buku yang mempunyai seluruh alamat gitu. Di sini servernya yang saya jadikan buku adalah Google, servernya Google yaitu 8888 gitu. Nah, Google ini bukan termasuk emang yang paling lengkap sih di dunia ini. Jadi dia punya seluruh alamat website yang berbeda-beda gitu, banyak banget seluruhnya gitu. Dia punya semuanya. Nah, jadi dia aja udah lengkap gitu. Mau buka apa aja bisa gitu. Nah, terus di sini allow remote request-nya itu dicentang. Supaya apa? Supaya kita bisa ngeping atau kita bisa mengakses DNS-nya itu bisa di luar mikrotik ini. Kalau kita nggak centang, berarti di dalam mikrotik aja dong DNS-nya tuh gitu. Jadi kalau dicentang ini allow remote request, jadi maksudnya izinkan permintaan untuk mengendalikan gitu. Jadi misalnya kita mengendalikan dari Windows VM, jadi VirtualBox Windows 10 kita yang sudah saya pasang sebelumnya tadi itu. Nah, kalau saya minta ping gitu, jadi Windows itu akan memberikan perintah ke mikrotik ini melalui DNS ini gitu loh. Melalui DNS ini. Kita apply saja seperti itu. Jadi DNS-nya yang mencari apakah kita tahu gitu. Misalnya kita ping Google, apakah tahu google.com gitu. Seperti itu. Lalu kita setting firewall. Firewall di bagian netnya. Nah, firewall net ini tuh untuk membungkus teman-teman. Jadi untuk membungkus kita masuk ke general, src NAT, terus src address-nya kita buat bukan. Ya, Ether 1, IP address dari Ether 1 ya. Ya, Ether 1, IP address-nya. Jadi 192 address ya, address bukan network. 192 terus 168 terus 100 terus 230. 230. Nah, seperti itu. Nah, lalu ini pasang ke Ether 1. Jadi ini tuh kayak membungkus di mana kalau kita ngeping misalnya dari Google dari suatu virtual machine misalnya Windows 10 yang kita pasang itu tuh terdaftarnya dia dia udah langsung mempunyai IP otomatis, tapi IP-nya tuh lokal gitu. IP-nya privat. Nah, IP privat ini kalau berkeliaran di internet dia akan langsung ditendang gitu, kayak nggak diterima gitu. Jadi dia nggak bakal bisa mengakses internet. Makanya dengan adanya net rule net rule ya, kayak translasi itu network address translation ya. Nah, jadi dia menerjemahkan IP address si lokal ini ya, IP address-nya si Windows lokal ini yang mau menyambung ke internet melalui mikrotik ini, dia dibungkus address-nya dengan ini. Nah, baru ini udah public nih. Udah public, baru dia bisa dibungkus masquerade, masquerade, artinya topeng, artinya membungkus lah gitu.
Lalu kita play aja langsung, oke. Nah, dengan gitu kita sudah memasang firewall. Nah, kita bisa mengecek di bagian routes. Nah, di sini sudah langsung terotomatis ditambahkan untuk Ether 1 reachable, gateway-nya juga udah ada ya. Kenapa sudah langsung tertambahkan seperti ini? Karena kita memasang untuk Ether 1 itu kita memasang IP-nya secara DHCP, teman-teman. DHCP secara otomatis, jadi di routes itu juga bertambah. Kalau kita menambahkan Ether 1 ini di bagian yang ini ya. Kalau ini kan Ether 2, yang ini juga Ether 1. Jadi ini emang bakal ada gitu. Tapi kalau gateway Ether 1 itu yang pokoknya yang DHCP udah otomatis ada gitu. Kita butuh ini gitu. Kita butuh ini di mana kalau kita membuat IP si Ether 1-nya secara statis ya. Jadi kita bikin sendiri tuh segmennya sama 192.168.100. Nah, dengan begitu kita harus menambahkan secara manual juga. Jadi sehingga menggunakan secara DHCP tadi, makanya kita buka DHCP duluan gitu supaya lebih cepat gitu, supaya udah otomatis terisi seperti itu. Nah, di sini kita pada tahap ini kita sudah bisa mengeping Google karena udah punya DNS, kita sudah punya naturalnya, pembungkusnya gitu. Nah, kita misalnya ping google.com. Nah, sudah terlihat bahwa di sini ada MS-nya, kalau enggak tuh unreachable masih unreachable, kayak nggak tercapai, tapi DNS-nya udah ada gitu. Di sini sudah bisa ya, bahwasannya udah bisa. Kita tutup aja. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk Ether 2-nya, teman-teman. Untuk Ether 2-nya, kita mulai dari DHCP server ya. DHCP server ini kita setting untuk memberikan IP secara DHCP, secara otomatis gitu. Untuk siapa? Untuk klien kita, klien atau atau device orang yang memakai network itu kita, hotspot mikrotik kita gitu. Kita DHCP setup. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, Ether 2 untuk membagikan ininya tuh, untuk membagikan hotspot ke interaksi antara mikrotik dengan klien itu pakai Ether 2 gitu. Nah, di sini next saja. Address-nya itu dimulai dari pakai Ether 2 juga gateway-nya, yaitu 10.0, ya kan? Yang tadi 10 itu yang kita sengaja bedakan dengan Ether 1. Nah, supaya tidak 100 gitu. Cuma kita ganti jadi 10. Nah, makanya kita bikin gitu. Oke, mana tadi dia CP setup-nya? Hilang dia. Oke, ini dia. Kita pencet aja. Nah, oke, oke. Nah, ini next lagi ya. Nah, terus ini juga next aja. Jadi gateway-nya itu menjadi seperti ini. Nah, ini juga next aja. Terus DNS servernya next, next, dan complete. Di sini DHCP-nya sudah selesai. Jadi orang yang terhubung dengan klien yang terhubung itu sudah otomatis tercipta IP-nya secara DHCP sama seperti tadi. Dia satu segmen juga gitu. Dengan Ether 2 gitu. Dengan Ether 2 lah ya, IP Ether 2. Satu segmen dengan IP Ether 2. Nah, selanjutnya ada kita bikin IP di bagian IP kita pasang langsung karena udah secara DHCP, lalu kita DHCP servernya udah ada, kita pasang hotspotnya gitu. Di sini hotspotnya udah ada yang default ya. Kita tinggal tambahkan saja. Ya, di bagian server ya, jangan lupa kita tambahkan nih hotspot setup. Nah, seperti biasa ya, untuk hotspot ini kita jadikan hotspot itu Ether 2-nya gitu. Melalui Ether 2-nya, yaitu internal network-nya gitu kan. Internal network itu udah jadi hotspot gitu. Ya, yang diambil dari Ether 1 dari bridge adapter. Nah, ini kan internal network. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini ada masquerade, nah, masquerade network. Nah, oke, itu ya. IP-nya Ether 2, terus sama non. Oke, ini 0000, biarkan saja. Nah, DNS servernya pakai Google tadi yang udah kita setting tadi, udah secara default di sini ya. Nah, di sini DNS name-nya bebas untuk setup hotspotnya ini. Jadi, untuk memakai hotspotnya ini kita harus pakai loginan gitu. Jadi kita pasang ananta.net. Ini bebas ya, ini pembuatan DNS name-nya gitu, bebas dan bisa dirubah. Saya ingin memakai ananta.net untuk sebagai DNS name saya gitu. Next. Nah, kita buat user sebagai admin aja dulu di sini nih. Admin, terus 123 passwordnya. Simple saja. Nah, semuanya akan saya bikin 123. Nah, setup complete. Nah, di mana kalau udah begini tuh kita sudah selesai nih, hotspotnya udah bisa dipakai orang. Nah, udah ada admin juga. Nah, kita kan mau memakai hotspotnya di VirtualBox, di VM atau virtual machine Windows 10 ini. Kita buatkan dulu user khususnya ya, user khusus buat dia. Misalnya kita buat user. Nah, servernya di sini pilih AL, server hotspotnya ya. Kenapa AL? Kenapa nggak hotspot satu secara spesifik? Sebenarnya sama aja sih, bener-bener sama aja. Jadi
Karena AL itu karena boleh boleh AL karena hotspotnya memang cuma satu, baru satu hotspotnya gitu loh. Jadi AL bisa, hotspot satu juga bisa gitu. Tapi di sini saya AL saja. Nah, contoh user di sini namanya contoh user buat dipakai di itu Windows 10 OS-nya yang dipasang pada VirtualBox. Contoh user. Nah, passwordnya adalah 123, simpel saja. Benar kan 123? 123, oke. Nah, apply. Kalau kita udah langsung apply tanpa menyeting yang lainnya, makanya itu akan jadi default gitu. Default. Apply. Oke. Nah, ini adalah contoh usernya. Di sini kita sudah bisa masuk ke Windows 10-nya. Tapi di sini sebelum masuk ke Windows 10-nya, kita mau coba hotspotnya ya. Di sini konfigurasi di bagian ininya sudah selesai, di konfigurasi mikrotiknya sudah aman, sudah nyala ini hotspotnya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, new terminal. Di sini sudah nyala ya. And udah enter ya. Ping google.com. Asalkan kalian di device aslinya tuh nggak nyampe berubah tiba-tiba berubah jaringan gitu. Jangan sampai ya. Pastikan yang jaringan terhubung di dekat kalian tuh yang sudah bisa terhubung cuma satu aja gitu. TRLC gitu. Udah selesai. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian virtual machine dari Windows 10 yang sudah saya pasang, di mana ya ini pasangnya seperti biasa ya, download VirtualBox, download virtual Windows 10 gitu di VirtualBox ini. Nah, jadi ini sekaligus saya jalankan saja kali ya, atau enggak? Nah, jangan jangan dulu, jangan dulu. Jadi di sini adapter 2, 3, 4-nya saya nonaktifkan karena nggak dibutuhkan. Jadi adapter satu aja, di mana adapter satu ini untuk menghubungkan ke internal network si Mikrotik OS yang sudah saya pasang ini gitu. Ya, jadi kalau begitu ini dijalankan, nah si Mikrotik OS ini tadi kan di adapter 2-nya juga internal network ya. Jadi sama-sama memiliki adapter yang terhubung ke internal network. Nah, internal network ini di sini kalau kita jalankan berdua-duanya nih kita running, dia otomatis akan langsung terhubung karena di sini sudah dicentang juga virtual cable connected. Kalau belum terhubung berarti salah satunya ya ini belum dicentang atau ini bukan internal network gitu. Harus dua-duanya internal network sama ininya juga dicentang begitu. Nah, kalau udah begini dia akan langsung otomatis nyambung gitu. Dia akan memakai IP-nya si ini, si Bcryptic OS begitu. Seperti itu, dia akan memakai internal network atau hotspot yang udah ini, internal networknya udah ada gitu. Tapi hotspotnya dia harus tetap harus perlu masuk gitu. Kita okein aja dulu ya, kita jalankan. Kita di sini akan memasang hotspotnya ke Windows 10 ya, user Windows 10 dengan user yang tadi. Contoh user, nah passwordnya 123 seperti itu. Mikrotiknya aman lah ya, mikrotik aman. Dia nggak bakal mati selama kita nggak reset configuration di sini. Oke, ini agak lama ya, mohon maaf banget. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat-lihat lagi ya, dia sudah sama-sama terhubung ke internal network gitu. Di adapter satu ini internal network, namanya sama lagi gitu. Namanya juga harus sama sih sebenarnya. Dan logout juga, terus ininya paling penting nih virtual cable connected. Jadi dia terhubung secara virtual. Saya sempat bingung kenapa belum terhubung padahal udah internal network terus namanya udah sama. Ternyata ini belum dicentang. Saya kira ini nggak penting gitu. Ternyata ini penting gitu. Di mana si Mikrotik OS juga dia di adapter 2-nya tuh dia memakai juga kan, memakai si seperti itu lah. Dia memakai juga di adapter 2 itu dia memakai oke iya yang ini ya. Nih Mikrotik OS ya. Ini internal network. Jadi ya begitu dijalankan bersamaan dia langsung terhubung gitu. Dengan kata lain DNS-nya tuh udah langsung ada di Windows 10 gitu. Kita cancel aja. Nah, kita masuk harusnya udah bisa sih. Oke, dia udah langsung masuk ke ininya ya. DNS namanya ya di ananta.com. Nih ananta.com, ananta.net. Nah, di sini ini memang membantu sih biar cepat gitu. Kita full screen kan dulu ya, biar rapi. Oke, kita view. Nah, biar ininya bisa kita ini bisa gampang gitu. Nah, tetap ada ini gitu. Ada ininya terus ini hapus aja karena nggak perlu. Nah, jadi kita pertama-tama harusnya cek dulu ya. Ini belum kita login kan ya. Kita belum cek dulu. Kita harus cek dulu bahwasannya setidaknya DNS-nya itu udah masuk gitu. Kita kita panggil CMD. Aduh, ngawur. Nah,
Kita ping google.com. Oke. Nah, di sini tuh dia sudah destination net unreachable. Kalau DNS-nya bahkan belum terpanggil, jadi itu akan menjadi bahwasanya seakan-akan kayak kalian salah dikatakan salah ngetik atau google.com itu memang nggak ada gitu. Karena si IP kita ini belum tahu, jadi belum ada DNS-nya, jadi dia bahkan nggak tahu Google itu siapa gitu. Kalau di sini dia udah tahu Google siapa, reply-nya udah ada gitu, dijawab, oh udah ada, tapi dia nggak tercapai, unreachable gitu. Dia masih unreachable karena belum ada jaringannya, belum ada internetnya gitu. Nah, iya. Jadi dia IP aslinya ini tadi ya, IP aslinya kan ini lokal nih. Ini adalah eh, yang kita tidak ketahui nih. Apa sih namanya? Ya begitulah. Ya IP-nya gitu. Nah, tapi ini adalah yang IP yang kedua gitu, ya, terdua. Nah, di sini udah aman gitu maksudnya karena memang belum disambungin juga di bagian ini juga kita masih kosong gitu. Nih, kita tutup. Nah, pada bagian ini juga masih kosong gitu. Apaan sih ini? Oh, nah ini. Nah, ini masih belum terhubung ke udah terhubung ke network 2 tapi masih no internet access. Nah, di sini kita coba login pakai contoh user yang udah dibuat tadi. Contoh, contoh user. Nah, terus passwordnya adalah sama contoh user juga. 123, 123. Salah lagi. Nah, oke. You are login. You are login. Nah, di sini apa ini? What's this? Apa ini, guys? Mhm. Oh, tiba-tiba langsung ke situ ya. Oh, langsung ke sini, anjir. Kenapa ini? Sebentar ya. Kita masuk ulang ya. Aneh. Kok begitu sih? Ananta.net. Nah, enter. Oke, nah di sini ya. Harusnya begitu habis login kita langsung muncul ke sini. Eh, you just log out. Bentar. Ananta.net. Nah, bentar. Oke, welcome contoh user. Nah, kita sudah memakai dia. Ya, teman-teman ya. Sebentar lagi ini akan menjadi, nah, dia akan memiliki internet akses seperti ini. Berubah kan tadi? Lihat kursornya. Nah, jadi kalau selama dia, kita akan contoh buka YouTube. Jadi di sini hotspotnya sudah berhasil ya. Contoh buka YouTube atau speed test lah biar ini. Di sini karena saya udah berkali-kali hapus data browser, nah kalau untuk membatalkan loginnya di di ininya Anantanetnya berkali-kali, jadi kan bahkan login ke YouTube aja itu lama gitu. Kita cari speed test aja dah, speed test. Ini untuk ininya. Nah, dia akan muncul gitu banyak. Gitu. Seperti ini kita cek salah satu ya. Nah, dia pokoknya berusaha ini karena nge-lag aja makanya lambat gitu. Kalau kita begitu kita log outin. Nah, kita log outin, dia akan langsung tidak jadi akan langsung error gitu. Kita batalin loadingnya. Nah, site can be reached, tidak bisa terjangkau, lagi-lagi tidak bisa terjangkau. Lalu kita login kembali ya. Kita login kembali. Nah, login kembali lalu kita reload. Nah, walaupun di sini agak delay ya tampilannya, tapi nyatanya itu memang benar-benar udah ada langsung gitu. Sekeren itulah VirtualBox gitu. Nah, di sini udah terpastikan bahwasanya dia tuh bisa lah ya, bisa. Gak mungkin kebetulan banget pas saya matiin tiba-tiba unreachable gitu. Pas saya hidupin tiba-tiba muncul lagi gitu. Gak mungkin sih. Nah, jadi pokoknya begini bisa nih, bisa nyari. Nah, kalau kita matiin tadi, ini begini aja pun nggak bakal bisa nyari gitu. Speed test nggak bakal bisa muncul gitu. Nah, selanjutnya adalah kita akan menyeting tampilan ini di Micmon gitu. Di mengelola hotspot kita di Micmon. Jadi kita akan masuk ke Micmonnya sudah di-download di dalam sini ya. Di dalam sini sudah di-download Micmonnya. Oke, di sini sudah di-download Micmonnya. Terus bagian download ya. Micmon V3 ya. Saya memakai Micmon V3 server. Nah, aktifkan Micmon servernya. Dengan catatan kita harus yang namanya sebentar. Berarti kita ini sekarang kita login ke internet sebagai iya ini contoh user ya. Gak masalah. Kita pakai contoh user. Aduh, ini nih. Jadi kalau VirtualBox di Windows eh di device saya ini sering nge-freeze kayak gini ya. Saya udah ngeklik berkali-kali nih. Selalu saya giniin. Cancel. Kalau nggak bisa lagi coba lagi. Cancel. Oh my god. Masih nggak bisa juga.
Oke, akhirnya. Seperti itu ya. Oke, nah dia langsung online lagi gitu. Udah hijau-hijau gitu. Udah aman lah ya. Oke. Nah, dia udah aman. Eh, si dianya juga, kok ada dua? Oh iya, ini tadi tertimpa ya. Oke, ini juga bisa ditutup aja sih. Nah, dia masih pakai contoh user. Kita masih pakai contoh user. Nah, oke, ini adalah contohnya ya. Jadi kita buka, tadi mana sih? Aduh, malah saya tutup. Aduh, salah di sini. Oke, di bagian ini. Nah, di bagian ini kita buka servernya tadi. Oke, servernya udah online. Kita open Micmon. Open Micmon. Oke. Nah, dia seperti biasa ya. Dia pakai ini. Micmonnya tuh sudah terpakai secara otomatis IP address dari Ether 2 gitu. Segmen IP address dari IP 2. Iya, Ether 2. 192.168.10 dan 254 seperti itu. Kita masukin username dan password yang defaultnya Micmon karena belum saya atur sih. Micmon. Nah, passwordnya defaultnya tuh 1234. Login. Oke, semoga nggak nge-freeze lagi ya. Oke, itu peringatan karena passwordnya sudah dipakai berkali-kali gitu ya. Jadi sebelumnya saya sudah pernah menggunakan juga mengatur juga hotspot ya. Kali ini saya udah paham benar, jadi saya tambahkan router gitu kan. Kita tambahkan router nih, kita tambahkan hotspot lah gitu, jaringan gitu, WiFi gitu. Nah, ini kita atur dulu sessionnya. Session namanya, nama sessionnya tuh kayak sessionnya adalah Ananta gitu. Ananta. Nama saya Devri Ananta dan Ananta itu diambil dari nama saya seperti itu. Nah, di sini IP mikrotiknya. IP mikrotiknya tentu saja pakai IP mikrotik dari ya hotspotnya gitu. IP mikrotiknya adalah 192.168.10.1 IP ya. IP mikrotiknya itu 10.1. Nah, lalu username-nya. Di sini kita perlu yang namanya menambahkan username baru untuk mikrotiknya gitu. Saya lupa lagi tadi. Jadi di bagian sini kita harus di bagian sistem terus user kita harus menambahkan udah ada admin sih, tapi kita harus tambahkan khusus gitu. Di sini nama admin Micmonya adalah Devri Ananta aja, Devri aja, Devri, Devri. Nah, di sini grupnya dibuat sebagai full. Jadi dia bisa membaca dan sekaligus menulis read write gitu. Full karena dia adminnya ya. 123 confirm password 123. Oke. Nah, di sini apply udah full kan? Apply oke. Nah, di sini sudah ada username ya username-nya. Langsung saja kita pakai Devri. Nah, Devri terus 123 123. Oke. Nah, lalu di sini hotspot name-nya. Hotspot name-nya saya juga mau memakai Ananta ya. Ananta supaya nggak kepanjangan juga sih. Lalu DNS name-nya yang tadi saya chatting ya. Yang yang DNS name-nya tuh. Itu kan udah ada tuh, yaitu Anantanet. Kalau menyimak videonya pasti tahu. Anantanet. Memang nggak saya tegaskan sih tadi. Nah, lalu currency-nya atau mata uangnya adalah rupiah. Auto load-nya adalah 10 per second. 10 second gitu, per 10 second. Nah, idle timeout-nya itu adalah 10 menit. Lalu traffic interface-nya 1 dan live report-nya disable dulu ya. Kita save dulu, tunggu save-nya, tunggu muter dulu, tunggu berputar gitu kan. Oke, di sini sudah di-save, nggak ada yang berubah, lihat. Langsung saja kita tes ping. Di sini pingnya sudah oke teman-teman. Pingnya sudah oke di port 8728. Nah, kita bisa langsung connect nih. Kita bisa langsung connect. Oke, di sini kondisi awalnya adalah hotspot aktifnya cuma satu, ya, yaitu hotspot satu tadi, hotspot yang satu. Jadi tadi kan pilihan hotspot server itu ada dua ya, hotspot satu sama PAL itu ya. Ya hotspot satu nggak saya kasih nama lain lah. Terus hotspot usernya tuh udah ada tiga, yang satu default dari itunya, winboxnya default ya, karena winbox terbaru tuh ada defaultnya jadi seperti ini. Jadi user mana sih user? Bukan ini. Maksudnya user dari hotspot nah. Nih, counters and limit for trial user. Jadi ada trial user, ada admin, ada contoh user tadi. Jadi ada tiga. Makanya ada tiga. Nah, di sini kita buat dulu yang pertama-tama. Untuk membuat voucher hotspot itu kita buat dulu paketnya. Paketnya di mana paket di sini tuh namanya adalah user profile. Ini adalah paket hotspot gitu. User profile listnya gitu. Profile user profile itu namanya paket itu maksudnya tuh user profile atau user profile itu namanya paket. Nah, di sini kita tambahkan ya. Tambahkan lalu kita buatlah namanya. Di sini saya mau membuat paket di mana 30 hari
35.000 gitu. 30 hari 35.000. Kita buatlah 30 days dan underscore 35.000 Kak. Nah, ini adalah nama saja ya, nama. Address poolnya kita nonkan saja sesuai dengan tadi ya, hotspotnya. Shared user, user ini bisa memakai, berapa user yang bisa memakai berapa user yang bisa memakai satu voucher ini gitu. 5. Ya, satu voucher untuk paket ini gitu. 5 user bisa memakai, kita buat 5, berarti 5 user ini bisa memakai satu voucher untuk paket ini gitu loh. Nah, lalu ini rate limit up atau down. Nah, jadi upload atau downloadnya nih. Upload atau downloadnya kita buat setara, yaitu 1 M per 1 M. M itu maksudnya MB di sini. Kalau KB, K gitu. Nah, lalu expired mode. Kalau waktunya sudah habis, sudah 30 detik, 30 days, 30 hari. Nah, dia akan remove. Remove apa yang di remove? Eh, usernya juga, terus paketnya juga, voucher juga gitu. Kayak dihapus lah gitu. Validity-nya adalah 30 days. Di sini saya jelaskan ya, kenapa saya pakai 30 days. 30 days itu maksudnya kan 1 bulan, jadi 1 bulan 35 kali. Kenapa nggak 1 bulan? Kalaupun dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan month kan, 1 month. Nah, apakah bisa 30 M? Itu nggak bisa, karena dalam mikrotik ya, konfigurasi mikrotik, jadi itu tuh dimulai dari detik teman-teman. Jadi detik itu adalah S ya, second ya, second. Nah, second terus detik, menit. Nah, M itu termasuk dalam menit. Jadi kalau kita klik di sini 30 menit M gitu, itu sama aja kayak 30 menit, bukan 30 month gitu. Batasnya itu cuma sampai kalau nggak salah week, W. Nah, kita bisa 4 W, 4 minggu untuk 30 hari kan, gitu. Tapi di sini supaya pas 30 hari kita pakai 30 D aja. Nah, 30 D ini validity-nya maksudnya berlakunya sampai berapa hari gitu, validnya. Nah, lalu 35.000 di sini, 35 anjir. Maaf, 35.000. Nah, selling price-nya jadi ada yang harga aslinya 35.000 terus ada seller yang menjualnya dengan 40.000 gitu. Itu enggak sih, saya enggak begitu. Ya itu naif sih sebenarnya, kayak begini terlalu baik itu naif ya. Sebenarnya nggak ada yang orang yang berdagang gitu. Nah, enable, lock user ini enable gitu. Maksudnya apa? Jadi di sini kan satu satu voucher ini jadinya kalau satu voucher dari paket ini isinya adalah 5 orang. Nah, begitu satu orang udah masuk ke salah satu slot ini, maupun itu siapapun, slot itu tuh sudah terlock, sudah terkunci untuk satu user itu aja gitu. Jadi dia misalnya saya udah memakai voucher ini nih sekali nih. Nah, sekali. Nah, jadi sisa kuotanya itu benar-benar cuma 4 doang, walaupun dia udah terputus lagi, dia cuma 4 doang gitu. Bahwasanya yang satunya itu udah dipakai untuk saya gitu. Nah, kayak di lock gitulah, dikunci. Jadi sekalinya itu masuk ke slot ini, slot si user ini, yang memakai ini, kan usernya ada 5 nih, dalam satu voucher nih. Nah, itu kan di lock, jadi sisanya 4 gitu. Kalau dia udah 5 orang memakai, udah masuk nih 5 orang nih, udah habis. Orangnya cuma bisa itu doang gitu. Seperti itu. Untuk parent queue bisa diabaikan aja, itu nonkan aja ya. Nah, di sini enable, oke. Di sini kita save aja. Seperti itu penjelasannya dalam pembuatan ini ya. Kalau udah tanda hijau begini berarti udah selesai. User profilnya bisa kita lihat di profile list. Ya. Nih 30 day, 35K, share user yang 5, rate limitnya 1/1, remove 3, kalau expired remove, 35.000, 35.000, enable. Nah, lalu kita selanjutnya kita bikin usernya. Tadi kan usernya kita user dari hotspot ya, bukan user dari mikrotik. Kalau tadi Devri itu user dari mikrotiknya, teman-teman. Nah, kita masuk ke add user. Bukan, user list aja dah. User list aja. Nah, kita lihat di sini user list. Nah, di sini ada banyak banget pilihannya. Jadi ada user, ada add user, ada generate. Nah, biar nggak lama-lama. Dan ini salah satu positifnya Migmon juga. Jadi dia bisa langsung menggenerate sekaligus. Kita akan menggenerate user. User di sini maksudnya adalah vouchernya gitu. Vouchernya. Voucher untuk masuk ke login ke login ke hotspot kita gitu. Nah, user itu maksudnya di situ. User dari hotspot ini gitu. Maksudnya adalah voucher gitu loh. Bukan user pengguna aslinya gitu. Jadi satu voucher itu bukan. Di sini saya mau bikin misalnya 10 voucher. 10 user, 10 voucher. Kita memilih servernya adalah AL. Kenapa AL? Seperti yang saya bilang tadi ya, servernya itu karena kita baru punya hotspot server saya cuma satu, jadi nggak apa-apa AL juga. Tapi hotspot satu juga malah nggak apa-apa juga, sama aja. Setara ini AL sama hotspot satu, tapi saya pakai AL aja dah, gitu. Semuanya gitu. Nah, lalu di sini user modenya dia bisa memasukkan username dan password, dia bisa juga memasukkan username itu sekaligus passwordnya gitu. Nah,
Tapi karena di sini adalah voucher ya, karena di sini adalah voucher, biasanya itu yang namanya voucher ya tinggal masukin vouchernya apa gitu kan, udah langsung ada gitu. Nggak usah pakai ada username terus ada password juga nggak usah. Nanti sama dengan aja gitu. Name length-nya kita bikin adalah kita pengen panjangnya adalah 6. Oh, di sini ada prefix. Prefix berarti di awalnya kita mau eh DA lah ya. Nama saya Devriananta, jadi DA, DA. Nah, karena panjangnya saya pengen 6 tetap. Jadi karena udah ada prefix DA di sini. Jadi kalau di sini tetap 6, ntar di generate cara acaknya tuh bakal nambah 6 lagi. Jadi ada 8 gitu. Nah, itu panjangan teman-teman. Kalau panjangan kita kurangin aja 2 lagi. Nah, jadi 4 tambah DA tambah 2 gitu jadi 6. Tetap 6. Saya pengen 6 gitu. Nah, begitu cara ngatur itu, Mbak. Nah, di sini tuh karakter randomnya. Karakter randomnya adalah saya memilih ini yang posisinya acak, angka, angka dan huruf huruf kapital saja gitu. Bedanya dengan yang lain, yang ini huruf kecil tapi dia huruf kecilnya itu harus di depan duluan, terus belakangnya baru ada angka. Nah, terus kalau yang ini dia gede, terus nah kalau yang ini tuh dia sama juga, yang kecil pokoknya huruf itu di depan duluan, angkanya belakangan itu saya nggak mau. Jadi saya maunya yang ini, yang bebas mau di mana aja, angka atau hurufnya mau di mana aja gitu. Tapi supaya rapi, ya supaya derajatnya sama gitu, tingginya nggak naik turun, saya bikin kapital semua gitu hurufnya. Seperti itu. Makanya saya pilih ini. Gitu. Itu logikanya. Nah, di sini kita pilih profilnya atau paketnya mau yang mana. Karena kita baru daftarin satu paket, ya wes yang 30 days 35.000. Nah, time limitnya nggak usah ya, nggak usah dipakai karena udah ada ininya 30 days-nya. Oke. Maksudnya time limit tuh nggak ada aja. Pokoknya ada terus sampai ada yang beli gitu loh. Jadi kalau time limitnya dipakein, maksudnya misalnya time limitnya 30 bulan, 30 bulan, 30 hari gitu. Nah, maka vouchernya ini tuh bakal bertahan selama 30 hari sampai orang ada yang membeli gitu. Kita mah mau nyampe kapan aja sampai ada orang membeli itu berarti selamanya. Jadi biarin aja. Nah, data limitnya juga unlimited gitu. Unlimited, unlimited, unlimited gitu. Data limitnya unlimited. Jadi setara gitu. Jadi kan kalau 30 days, 30 hari 35.000, maka itu kan jadi kayaknya sehari itu cuma 1.000 gitu. Itu kan murah banget ya, enak banget gitu. Nah, itu kita pangkas tentunya, kita pangkas. Jadi kayak tadi, up dan down-nya tuh, upload dan download-nya itu adalah 1 MB doang. Tapi itu juga keberatan kalau nggak diseimbangkan dengan data limit. Data limitnya itu unlimited gitu. Jadi orang-orang bakal, wah, data limitnya nggak ada tuh, unlimited gitu, bakal tertarik gitu. Jadi kita generate aja. Nah, udah pas ya. Komen nggak usah tadi. Komen mah nggak usah. Ini tungguin loadingnya selesai. Oke, udah selesai. User listnya kita lihat. Nah, di sini sudah muncul ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi length-nya atau panjang name-nya itu adalah tab 6 DA dan PWR9. Jadi prefix itu untuk awalan gitu, kayak ciri khas gitu loh. Kita menggenerate 10 ya dari atas ini sampai ini. Nah, di sini kita cek dulu ya. Kita cek di bagian, salah, bukan ini. Kita cek di luar. Kita cek di luar yaitu di ininya, Winbox. User list dari user list dari hotspotnya itu adalah udah bertambah nih, udah banyak banget teman-teman. Ya, udah banyak banget usernya. Sesuai tuh DAPEWR9 dia pakai paket ini gitu, pakai paket ini terus ini. Nah, ini vouchernya nih, ini voucher semua nih. Voucher semua. Nah, seperti itu. Jadi dia udah bertambah enaknya Micmon itu begitu, dia bisa generate secara otomatis begitu. Nah, terus kita mau melihat vouchernya dengan cara lebih yang berbeda gitu. Kita seleksi dulu ya. Kita seleksi dulu, pilih yang dia doang. Nah, tadi kan ada banyak tuh usernya selain dia gitu, ada selain dia. Tapi kita pilih yang dia aja gitu, dia juga gitu. Nah, barulah kita pencet yang small, bisa gitu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini langsung diarahkan ke mode print ya. Dikira kita mau ngeprint, tapi kita nggak masalah. Cancel aja. Hmm, balik lagi seperti biasa. Ini adalah penyakit dari laptop saya. Kenapa? Entah kenapa gitu. VirtualBox di sini tuh selalu nge-freeze gitu. Noh lu, cancel. Oke, open mic mode. Ini mah tenang aja. Bentar ya. Oke, apakah ada perubahan network di sini? Wi-Fi sama? Oke, aman. Jadi kita seperti biasa buka mic mode-nya aja dulu. Nah, harusnya langsung online. Nah, open mic mode. Jadi nggak usah panik teman-teman. Ini ada dua ya? Oh iya ada dua ya? Hapus satu ya.
Nah, Migmon 1, 2, 3, belum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, login. Oke, di sini tuh masih login kalau nggak salah. Masih login ke ini kan. Jadi kita cek dulu ya. Ananta.net. Ini penyakit saya ya. Contoh user masih login ternyata guys. Untunglah gitu. Oke, nah di sini udah langsung ada Ananta ya yang saya baru bikin tadi. Kita open, connected, connecting. Nah di sini kalau di dashboardnya udah bertambah jadi 13 user gitu. Nah user ini kita pencet. Artinya ini adalah vouchernya gitu. Vouchernya udah kita pencet. Nah kita seleksi lagi yang voucher 30 dari 35K. Nah oke. Sini langsung saja kita semalkan, kita kecilkan gitu. Langsung aja jangan lama-lama ya. Kayaknya tadi terlalu lama di print jadi ya begitu. Nah di sini udah muncul nih voucher Ananta yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, ini tuh udah bisa dipakai, teman-teman. Udah bisa dipakai. Cara makainya gimana? Ini itu kita sebelum kita log out, nah, kita harus datanya kita hapus dulu supaya dia nggak langsung tercatat gitu. Kalau kita login lagi nanti balik lagi ke akun itu gitu. Nah, ini nggak apa-apa. Ininya nggak bakal ngaruh, teman-teman. Ininya nggak bakal ngaruh ya. Walaupun kita hapus itu karena dia masuknya pakai server sendiri gitu. Nah, baru kita udah pencet delete browsing data tadi kan di sini. Kita log off. Nah, udah log on nih. Nah, kalau kita refresh, kita akan langsung masuk ke login sini. Kita pakai salah satu vouchernya ya. Jadi vouchernya akan aktif nih langsung nih. DA32GL. DA32GL. Oke. DA32GL. Oke. Passwordnya juga sama karena di sini tampilan login Mikrotiknya itu sama-sama gitu. Jadi disamakan memang. GA32GL. Oke. Nah, oke. Ada yang salah kah? GA32GL, teman. GA, eh, DA. DA32GL. Oke. Nah, dia langsung masuk ke DA32GL. Gitu. Ini adalah vouchernya gitu. Jadi satu aja gitu. Voucher mah satu aja. Jadi nggak ada username password gitu. Nggak. Seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu. Udah bisa masuk gitu. Nah, sekarang saatnya kita mengganti tampilan dari ininya. Tampilan dari loginnya. Kita seperti biasa. Oh ini kita biarin dulu ya. Kita biarin dulu. Dia tersambung ke internet. Atau nggak usah ya? Nggak usah. Kita langsung delete browsing data aja. Oke, dua-duanya ya, cookies dan order data gitu, biar ininya benar-benar terhapus gitu. Kalau kita cuman begini, kalau kita cuman begini, nih, jadi kita cuman pilih browsing history itu nggak ngaruh. Jadi kita harus cookies dan order site data. Data dari suatu situs itu harus dihapus gitu. Cancel. Dan di sini kita udah bisa refresh. Nah, dia masuk ke tampilan lagi nih. Nah, inilah yang bakal kita ubah tampilannya. Caranya tuh di Windows ini saya sudah mendownload ya. Saya sudah mendownload. Nah, saya sudah mendownload ini template-nya atau yang sudah saya sesuaikan gitu kan dari suatu template. Nah, jadi ini tuh akan saya transfer CTRL-C. Nah, CTRL-C ke mana? Ke ini. Nah, di PC ini salah satu caranya ya. Salah satu caranya adalah ke FTP. Nah, udah langsung ada nih. Yaitu adalah FTP dari 192.168 dari ini IP dari Ether 2, dari adapter 2 gitu. Udah ini sih aman. Nah, langsung masuk. Oke. Nah, dia langsung masuk di teman. Bentar. This folder is empty. Seperti itu ya, Tante ya. Sebentar ya. 192.168.10.1. Oke, udah enter. Cannot access this folder making terminal FTP kan? Oke. Sepertinya dengan begini tuh agak ribet ya. This PC, oke. Nah, kita bisa langsung dari mana? Kita bisa langsung dari sini, Tante. Dari sininya. Nah, di sini kita bisa langsung file. Oke, ternyata masih ada gitu. Jadi hotspot 5 nya udah ada ternyata di sini. Hotspot 5 nya sudah saya masukin, ya. Sudah saya masukin jadinya. Oke, kita lihat dulu sih, kita lihat dulu. Hotspot 5, oke. Nah, ya.
hotspot 5-nya sudah saya masukin ke dalam hotspot ini. Jadi kita pasang aja langsung di bagian sini. Sebenarnya bisa ini lebih cepat sih. Jadi file dari luar ya bisa kita langsung masukin ke Winbox ini. Caranya kita tarik nih hotspot 5 ini kita tarik ke sini dan ke sini gitu. Ke mana sih file gitu. Filenya tadi dibuka dulu ya, file nanti dibuka dulu. Nah, tapi ini batalin aja dulu ya. Batalin. Oke. Nah, oke. Nah, jadi ini sebenarnya udah tertinggal di sini gitu. Udah masuk filenya. Nah, tinggal kita pasang aja. Udah saya download gitu maksudnya. Jadi di sini kita di server profile ya, seperti biasa profile. Jadi ada penonton netnya. Nah, di sini pakai HTML direktornya pasang ke yang tadi hotspot hotspot ya, yang ini, yang hotspot 5. Apply. Oke. Terus ini juga sama untuk yang default biarin lah samain aja gitu. Apply. Oke. Nah, lalu berubah menjadi seperti pada ini. Nah, kita refresh. Oke. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi dia tadi udah logout nih. Jadi udah nggak ada jaringan di sini nih. No internet access. Nah, inilah tampilan dari login yang sudah saya edit ya. Nah, di sini saya hanya menambahkan paket yang 30 hari 35.000 gitu. Nah, jadi ada ini aja paketnya. Kita kita pakai salah satu paket lagi yang lainnya ya. Misalnya DA32 DGL udah ya. DAFK8E. DAKF8E. Oke. Dia pakai yang voucher berarti ya. Pilih yang voucher dulu. Nah, ini member berarti kan dia punya username password kayak yang voucher. Karena namanya juga voucher password kan. Jadi DAKF8E, DAKF8E. DAKF8E. Oke, udah 6 digit, oke, login. Nah, selanjutnya akan di tampilan Anda sudah login. Jika belum, klik di sini. Nah, langsung selamat datang. Gitu teman-teman. Jadi di sini otomatis nggak lama lagi, nah udah langsung berubah. Di network 2-nya internetnya bakal langsung ada. Kita bedakan ya. Seperti biasa kita bedakan dengan mencari speed test. Bentar. Speed test, dia udah langsung ada. Nah, dia udah langsung ada. Terus kalau kita putuskan lagi, kita logout. Sebelum logout kita harus giniin, delete browsing data. Nah, delete. Terus logout. Nah, terus coba lagi. Harusnya bakal nggak bisa, teman-teman. Bukan harusnya sih, memang nggak bakal bisa. Kayak lu udah nyari, nah, this site can be reached. Nah, di sini emang agak ngebug sih, karena ini ngambil yang sebelumnya aja gitu. Kayak ngambil yang sudah terload, nah, tapi dipilih salah satu, dia nggak bisa gitu. Tapi kalau begitu kita login kembali, sebelum kita refresh mah aman berarti. Oh, udah nggak bisa ternyata. Kita pakai lagi tadi ya, kan udah ke-lock kita ya, berarti kita masih bisa pakai DAKF8E. Ngapain saya ituin ya, delete browsing. DAKF8E gitu. Login. Nah, seperti itu. Ini tampilannya ya. Internet murah dengan iuran terjangkau gitu. Nah, Anda sudah login, kita sudah bisa meloading ini. Oke, nah langsung masuk. Nah, seperti itu. Vouchernya sudah bekerja, tampilan vouchernya sudah ada nih berderet seperti ini. Mau dibesarkan biar lebih rapi nggak bisa juga. Nah, terus, oke, ini untuk ininya ya. Tampilan sudah di dalam hotspotnya. Nah, seperti itu. Jadi sudah ada ya. Jadi ini sudah bisa banget gitu. Kita log out keluar juga. Ini udah bisa nih. No, berjalan lancar tapi ini. Nah, oke, seperti itu. Ya, kita log kita balik ke login untuk membahas bagian loginnya lebih jelas lah ya. Dan browsing data tadi. Iya, tadi saya mau bahas login sih, mau buru-buru baru keluar. Login kembali. Nah, nah seperti itu ya. Saya udah menyesuaikan bahwasanya ini hanya pemanis saja ya. Kayak yang bikin ada gitu. Sebenarnya belum saya tambahkan seperti yang saya kerjakan tadi. Saya hanya mengajarkan yang 30 hari 35.000 gitu, mencontohkan gitu. Nah, jadi ini adalah paket-paket yang saya rencanakan yang bakal ada gitu, bakal didapatkan gitu. Seperti itu, Pak. Oke, mungkin untuk Bapak dan bagi penonton yang melihat, sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih untuk sedalam-dalamnya atas kesempatan yang Bapak berikan untuk kami dalam mengerjakan ujian akhir semester jaringan komputer.
Terima kasih.